Halo guys, edisi kali ini saya bingung mau cerita apa. Mungkin saya mau cerita tentang jamrut yang mungkin banyak ditunggu oleh para netizen. Nah, cuma saya mau memulainya ini dari mana, saya masih mikir ya, bukan mikir, pengen tahu apa yang diinginkan oleh netizen terlebih dahulu, karena dengan jamrut ini memang agak spesial karena saya harus berwajah 4 ya mengelola jamrut ini. Berwajah 4 itu ya sebagai produser rekaman, ya juga manajemen, ya juga promotor, ya kan, ya juga EO, ya juga bagian promosi. Ya, promosi itu mungkin masuk promosi di sebagai produser, juga promosi sebagai manajemen. Jadi apakah harus saya pilah-pilah sendiri-sendiri sebagai eksekutif produser atau sebagai artis manajemen atau sebagai promotornya, EO-nya, sampai ya kira-kira yang diinginkan netizen ini yang mana dulu nih? Apakah proses pertemuan dulu dengan jamrut personil-personilnya atau gimana? Tapi supaya nggak ya, saya cerita awal aja lah. Cerita awal itu ya ketemunya anak-anak jamrock ya, cikal bakalnya jamrut lah. Ya mungkin banyak netizen yang sudah tahu lah, jamrut itu asalnya dari jamrock yang sudah pernah ikut festival rock saya yang pertama tahun 84, yang waktu itu drummernya mendapatkan the best drummer ya, Budi Haryono waktu itu drummernya. Tapi saya sendiri belum pernah ketemu personil jamrut pada saat itu karena saya kan sibuk ya, jadi nggak sempet lah ketemu face to face atau apa. Dan ketemu personil secara face to face pun itu sebentar ya, pada tahun 91 atau 92 lah, sewaktu Radio YG itu Bandung bikin acara konser musik di Karangsetra yang ngundang power metal waktu itu. Dan waktu itu saya yang mendampingi power metal sebagai bintang utama konser Radio YG itu, yang termasuk sukses lah. Dan power metal waktu itu lagi top-topnya lah gitu. Dan jamrock kayaknya menjadi salah satu pengisi acara sebagai pembuka mungkin ya, kalau nggak salah waktu itu. Dan saya ketemu mereka itu kalau nggak ini di backstage waktu saya mau pulang sama anak power metal. Saya disamperin oleh Aji, Riki,
Risyanto, nggak tahu, saya lupa drummernya siapa waktu itu, saya nggak terlalu perhatian. Yang saya hafal waktu itu Ricky sama Acis. Ya setelah itu pulang udah nggak pernah ketemu lagi lah. Dan mungkin mereka Jamrock waktu itu sudah rekaman atau merilis single di perusahaan rekaman lain juga ada kayaknya, saya lihat ya. Di beberapa label itu singlenya Jamrock juga sudah sempat dirilis. Bahkan pada tahun 1995 itu kayaknya contoh-contoh sampel rekaman mereka album itu udah dibagikan lah ke hampir semua produser rekaman di Jakarta. Cuma mungkin waktu itu dari produser rekaman di Jakarta sepertinya kurang respon, tidak diresponsif gitu, karena mungkin ya produser Jakarta tahu sendirilah, seleranya kan masih pop, dangdut gitulah, nggak ada yang spesifik rock gitu kan. Mereka jual lagu rock yang suaranya berat-berat gitu ya, berat, serak gitu kan, mereka takut gitu kan. Nah, yang memberikan demo rekaman itu sama saya waktu itu kalau nggak salah orang Radio WG ya, yang namanya si siapa itu, Heri Nurhari, atau yang dikenal panggilannya Bay Plano. Nah, itu yang menyerahkan kaset demonya ke saya, mungkin lewat kantor dulu kalau nggak salah, atau lewat saudara saya, atau langsung ke saya agak lupa inget ya. Atau mungkin nemuin saya waktu itu di tempat kos saya di Cideng kalau nggak salah, saya ingat nemuin saya ngasih demo itu untuk saya dengerin gitu kan. Nah, setelah selang beberapa lama mereka telepon lagi saya menanyakan hasilnya. Nah, setelah itu ya udah janjiin ketemu gitu kan. Nah, dari situ saya tanya-tanya, ngobrol-ngobrol lah, gimana itu rekaman ini, istilahnya apa, punya siapa. Ternyata mereka sudah ada investornya, dalam arti ternyata selama mereka bikin album, rekaman proyek itu, biaya studio dan lain-lain itu ada bosnya lah, ada yang membiayai Jamrock gitu, ada investornya. Nah, waktu itu saya bilang sama si B, dan mungkin nanti B kalau ada waktu akan saya undang, saya ajak ngobrol, karena saya juga sedikit-sedikit lupa. Tapi mudah-mudahan ya ingat lah. Tapi nanti saya konfrontasi atau klarifikasi sama B, kalau ketemu saya ajak ngobrol juga. Ya sebelum saya ACC, saya tanya dulu, kira-kira kalau saya ganti namanya gimana kan gitu. Terus saya kan nggak mau pakai nama Jamrock, saya mau pakai nama yang saya buat sendirilah gitu. Saya ganti namanya, dan saya kan nggak mau ada orang yang merasa berjasa nanti di belakang hari. Wah, tapi ini Jamrock sudah ada investornya. Ya nggak tahu, kalau kamu mau ikut saya ya kamu mesti beresin biaya ininya, kamu bayar, kamu kembalikan sama investornya, supaya
saya bisa ambil, kalau enggak saya nggak mau gitu. Nah, rupanya mereka berunding sendiri sama pemain sama investornya, mungkin akhirnya investor yang membiayai itu juga maulah uangnya dikembalikan, sehingga anak-anak Zamrud langsung dibawa kendali saya. Jadi gitu ceritanya. Tapi itu pun masih dengan catatan sound rekamannya saya kurang suka gitu loh. Jadi harus rekaman ulang. Dan ada minta tambahan lagu lagi. Akhirnya kita rekaman di Triple M waktu itu, ganti rekaman soundnya, sound drumnya diganti ya, terus nambah lagu lagi. Akhirnya waktu itu Aji saya kasih tahu mereka bikin lagu yang tipe apa itu, waktu itu zaman model musik kayak apa ya, hardcore apa hip metal atau apa itu ya, yang musik kayak garbage lah, zaman itu lagi populer. Akhirnya dapatlah lagu Ayam gitu. Nah, Ayam itu yang jadi ide saya membuat cover, karena waktu itu saya kan bingung kalau nekat dibikin judul kan dia tidak bisa diilustrasikan oleh gambar, jadi nanti foto. Nah, saya pinginnya yang album pertama ini nggak foto dulu, tapi cari tematik yang bisa digambarkan oleh, yang bisa digambarkan oleh karikatur atau gambar lah istilahnya. Ya Ayam itu akhirnya saya suruh grafis desain saya untuk udah coba bikin gambar covernya ayam duel tarung supaya cocok pas dengan judul albumnya, dan ada lagunya di situ kan. Selama proses rekaman di Triple M waktu itu ya saya sempat nungguin sampai selesai lah. Waktu itu kalau nggak salah operatornya Hari waktu itu ya di Triple M, mencari sound drum apa itu saya ikut waktu itu sampai selesai rekaman, sampai selesai mixing. Ya akhirnya album itu jadilah, saya ambil itu kan. Akhirnya saya beli masternya, saya kontrak 3 album. Dan waktu itu juga karena mereka sudah sepakat bahwa band yang ikut saya ini dari awal, karena nama ini saya ganti, jadi yang punya hak nama ini saya, mereka udah saya kasih tahu ya. Dan supaya sukses, saya akan punya planning, juga akan bikin mereka tour, juga akan memanage mereka, mengatur strategi bagaimana membesarkan band ini dan penjualan albumnya bisa sukses kan gitu. Jadi memang kalau bicara Zamrud kayaknya lebar gitu ya, karena di kontrak pertama itu saya juga nggak hanya mengontrak mereka sebagai produser rekaman. Kalau sebagai produser rekaman kan saya hanya kontrak rekaman aja,
dari start pertama sebelum album itu dirilis saya juga kontrak tur. Kalau nggak salah waktu itu masih murah karena kan mereka masih baru ya. Jadi kalau nggak salah waktu itu saya kontrak 50 kali show dengan harga masih berapa itu? 25 juta kalau nggak salah. Kalau rekamannya 25 juta per album. Terus turnya juga 25 juta kalau nggak salah waktu itu. Tapi saya kontraknya sebelum band itu belum apa-apa, belum rekaman juga belum jadi, udah tak kontrak gitu. Nah kalau saya kontrak itu kan istilahnya ya sebagai manajemen harus punya strategi, saya juga sebagai promotor, jadi di situ saya sinkronkan dengan albumnya juga, jadi menjadi satu kesatuan sehingga saling mendukung, saling menunjang satu sama lain supaya reinkarnasi Jamrock ke Jamrud ini bisa sukses lah. Jadi saya di situ saya berperan bukan hanya sebagai produser rekaman, tapi juga mulai berpikir sebagai manajemen artis, juga sebagai promotor gitu kan. Jadi ya ngerangkep saya di situ, ngerangkep. Jadi saya punya banyak kepentingan di situ dari hulu sampai hilir. Jadi di mana saya harus bisa bersikap sebagai produser rekaman, di mana saya bisa bersikap sebagai artis manajemen yang membela kepentingan artis ke depannya, mengatur strateginya bagaimana agar mereka berkembang pesat dan eksis terus panjang masa, dan juga sebagai promotor. Kalau promotor bagaimana membuat konser mereka sukses, penontonnya banyak dan nggak rugi kan gitu. Nah ini saya sinkronkan supaya menjadi satu kekuatan yang tidak dimiliki oleh produser lain gitu. Kalau produser lain kan hanya ngurusin rekaman aja ya, nggak berpikir artisnya dapat job show atau tidak, atau honornya berapa, mereka kan nggak peduli. Promosi juga menurut standar, menurut apa ya, ya jualan lagu lah gitu. Jadi nggak berpikir sebagai artis manajemen gitu kan. Karena era zaman itu kan produser rekaman itu belum berpikir ke arah sana, padahal dari tahun 80-an itu saya sudah berpikir ke arah situ gitu. Karena kalau menjadi satu maka akan kuat gitu kan, karena bisa saling mendukung, saling mensupport satu sama lain gitu. Kalau cuma rekaman lagu nanti promosinya terlalu kecil. Kalau saya promotor aja, saya nggak berani kontrak artisnya, karena kalau promotor kan pasti bicaranya cari yang artis yang lagi in, lagi populer gitu kan, nggak mau pakai artis pendatang baru ya kan. Dan kalau sebagai artis manajemen, saya kan harus berupaya bagaimana si artis ini karirnya menanjak, honornya naik gitu kan, baik di rekaman atau di show-nya, di showbiz-nya kan gitu. Gimana promosinya kan harus saya atur gitu kan, demikian rupa sehingga karir Jamrud ini nanti bisa berkembang dengan
pesat itu, walaupun secara bertahap. Nah, strateginya juga saya nggak bisa bicara sekarang karena terlalu kalau ngomong mungkin bisa 1 hari nggak selesai gitu kan. Jadi mungkin yang saya bisa bicarakan sekarang mungkin yang paling gampang ya sebagai produser rekaman dulu, karena kalau sudah ngomong artis manajemen, strateginya kayaknya harus terpisah gitu. Bicara sendiri itu, karena itu kan banyak menganut banyak strategi lah yang nggak umum yang bisa dilakukan oleh seorang produser kalau dia tidak punya jiwa sebagai pengelola artis manajemen atau sebagai IO atau promotor gitu ya. Ya supaya gampang ya mungkin saya sementara ini bicara sebagai produser rekaman dulu. Jadi setelah sepakat, rekaman selesai, desain jadi, mereka saya kontrak 3 album, juga saya kontrak untuk tour 50 kali. Akhirnya saya rilis lah album Nekat itu. Nah pada saat Nekat itu mau dirilis kan akhir tahun 95 kalau nggak salah ya, akhir tahun 95 ini. Udah mendekati tahun 96 nggak salah, Desember kalau nggak salah, November saya lupa itu, pokoknya antara akhir tahun pokoknya. Itu setelah tour Peter and the Wolf kan keliling juga sampai Bandung, saya sempat juga ketemu sama Ajis, waktu itu albumnya belum rilis ya. Dia juga nonton di Gor Saparua waktu itu sama istrinya saya malah ya jadi joki lighting pada tour itu. Jadi saya ini kan seneng kerja, jadi apapun saya lakukan gitu kan, ya produser, ya manajemen, ya promotor, ya kadang diproduksi saya handle sendiri, tapi saya happy gitu, seneng gitu kan, dan nggak mengeluh dengan pekerjaan itu. Saya senang aja menjalankan, walaupun kadang-kadang jadi kru, saya pernah jadi portir, pernah jadi macam-macam, tapi saya senang. Dan itulah, terus itu belum dirilis, baru akhir tahun 95 album Nekat itu saya rilis. Setelah ya klipnya selesai lah, akhirnya 2 lagu saya pilih, Ayam dan Nekat sebagai lagu gacuannya ya di album perdana Jamrut yang album Nekat. Nah waktu itu hanya saya buat 2 video klip, hanya 2 video klip. Waktu itu kalau nggak salah siapa itu yang ngerjain ya, PH nya siapa itu ya, nanti di chapter berikutnya akan saya sebutkan siapa PH nya. Saya sedikit lupa karena memang saya ngomong ini nggak bawa konsep, nggak bawa catatan ya, jadi hanya spontanitas. Ingat ya saya bikin vlog ini gitu kan, kalau males gak bikin kan, gitu aja. Jadi nggak spesifik menyiapkan pengen membuat ini itu gitu, enggak. Jadi
Oke, saya rasa supaya nggak panjang, yang dengerin juga nggak capek, karena saya tahu penonton video vlog ini kan kadang-kadang suka nggak dengerin sampai selesai, malah kadang dengerinnya bukanya cuma sebentar karena tertarik sama judulnya, tapi dia nggak nonton sampai habis, terus sudah komen yang enggak atau memberikan komen yang menurut mereka mana yang mereka suka, mana yang mereka nggak suka. Itu kan ya karena mereka kadang, orang Indonesia ini kan aneh, nggak ngerti, kadang gagal paham gitu, udah main komen ya mereka sendiri nggak ngerti tapi komen menurut judul, menurut selera mereka, karena dia nggak seneng rock atau nggak seneng musik secara ini, tapi dia memberikan penilaian ya. Tapi itulah netizen Indonesia ya. Jadi ya kita harus paham, kita harus bijaksana menilai. Jadi nggak perlu dikonfrontasi, berdebat di komen ya. Kalau memang sudah keterlaluan, paling saya delete aja lah, biar nggak menyakitkan yang membaca. Yang ada yang pro ke saya, ada yang enggak, kan nanti berdebat ya kan. Jadi daripada berdebat, untuk komen-komen yang kira-kira ngaco, nggak sopan, yang ya karena mereka nggak paham main komen seenaknya ya kan. Karena orang yang paham saya itu kan pasti orang yang berumur, kayak ABG gitu kan ya, mereka nggak ngerti lah loh selebor itu. Mungkin mereka tahu hanya sepintas, tapi nggak tahu siapa saya sebenarnya kan. Jadi harap dimaklumi, dan saya maklumi juga apapun kritik atau komen-komen yang saya anggap kadang nggak sopan ya gitu kan, nggak ngerti masalah tapi memberikan komen yang ngaco-ngaco lah gitu ya. Oke guys, sabar tunggu chapter berikutnya. Saya akan bahas albumnya satu persatu. Mungkin tidak terlalu mendetil, karena kalau mendetil akan berhari-hari nggak selesai. Karena di situ kalau di Jamrud ini apa ya, terlalu luas gitu. Karena saya kan seperti di awal tadi saya kan ngomong bahwa di Jamrud ini saya nggak hanya sebagai produser rekaman, tapi juga menyiapkan strateginya, karena di situ saya juga memanage band ini, juga sebagai promotor konser-konsernya juga. Jadi saya akan bercerita itu lebih baik ke masing-masing profesi ini, nggak menjadi satu, supaya ya penggemar rock atau penggemar Jamrud ini nggak bingung gitu kan ya. Oke guys, sampai ketemu di chapter selanjutnya. See you, salam mantap.